Sahabat rumah terakhir, teruslah belajar berapapun usia Anda. Ingat, tidak hanya anak kecil atau remaja yang belajar, tapi untuk Anda yang sudah usia lanjut pun tidak pantang menyerah untuk tetap belajar. Rumah terakhir, kembali lagi. Sahabat rumah terakhir, kita berempat sudah siap untuk memberikan informasi, untuk memberikan edukasi kepada Anda, dan kita siap untuk mengunjungi makam-makam wali Allah yang ada di dunia ini. Siap, Steven? Siap. Bang Miki? Siap. Bang Aziz? Siap. Oke, kita berangkat. Mas, ini kita mau kemana, Mas? Arahnya sih ke sini katanya. Bang Miki bener nih arahnya. Bener sih Pak, lewat ke sini, tapi ini kok rasa-rasanya belakang saya ini kayak ada yang narik-narik, Pak. Ada apa ya ini? Bentar, Mas Steven. Ini ada yang mau nunjukin satu jalan nih, Pak Din. Maksudnya gimana, Bang Miki? Menuju ke tempat pesugihan nih, Pak. Kita kan mau nyari makam wali. Tapi ini ada yang narik-narik saya nih belakang, Pak Din. Ini kita nggak jadi jarah nih. Coba kita lihat aja dulu ya. Kita ikutin jalan dulu ya. Kita ikutin jalan. Sahabat rumah terakhir, nggak tahu kenapa Bang Miki merasakan sesuatu, dan kayaknya kita harus mampir terlebih dahulu nih. Apa Bang Miki? Nah, di sebelah kanan saya nih, Pak De. Wah, ya benar nih, Pak De. Tempatnya. Di sini tempat-tempat banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, Pak De. Maksudnya? Menduakan Allah, Pak De. Maksudnya lebih rinci lagi, lebih spesifikasi. Musyrik. Oh, Menyekutukan Allah. oh, Pesugihan maksudnya. Iya. Jadi banyak orang yang minta-minta, tapi bukan kepada Allah mintanya, kepada suatu makhluk-makhluk halus atau jin lah. Tapi jin-jin itu mau disuruh. Mau karena ada maharnya kan, Pak De. Sama seperti manusia. Ada bayarannya Ada gitu ya. bayarannya, entah itu dikasih rokok ataupun kopi, sesajen-sesajenan gitu, Pak De. Nah, apakah mereka juga doyan rokok, doyan kopi? Sebenarnya sih tidak doyan, Pak De. Itu hanya sari-sarinya aja yang diambil oleh dia. Oh gitu. Sari-sari dari makanan itu, rokok itu. Gitu, Pak De. Nah, ini maksudnya tuh kayak orang-orang mau ini itu minta nomor togel gitu maksudnya. Ya, benar. Ada maksud tujuan tertentu biar cepat dikabul. Di tempat Tapi di ya, tempat ini di nih. tempat ini cuman nggak apa namanya, bukan ke Allah larinya. Dia lebih ke makhluk-makhluk halus, jin, iblis segala macamnya tadi. Emang mereka ada? Berbicara masalah gaib, memang Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita itu harus beriman kepada hal yang gaib. Apa yang gaib? Allah. Kita bisa ngeliat Allah? Nggak bisa. Malaikat, kita bisa melihat malaikat? Tidak bisa.
Begitu juga dengan para jin. Kita bisa melihat jin? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, makanya kita harus beriman kepada hal yang gaib. Apakah keberadaannya ada? Ada, Pak De. Bang Stefan ada keberadaannya. Cuma kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus beriman dan kita harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Dan mereka ini kan ada ya. Iya, ada, Pak De. Akibatnya nanti di sana, di akhirat apa yang terjadi dengan yang melakukan pesugihan ini? Itu Masya Allah, banyak sekali hadis Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang musyrik kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hati dia ada Allah selain Allah. Rasulullah SAW di dalam hadis ya bersabda, akbaru kabair al isyraku billah, sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al isyraku billah, yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukuplah di dalam hati kita Allah, Allah dan Allah. I love you Allah. Nah, sekarang kan ada orang yang dalam perjalanan hidupnya terus kemudian dia sadar. Dulunya mungkin dia seperti itu, tapi dalam perjalanan hidupnya bertambah umur akhirnya dia sadar, oh yang gue lakukan dulu salah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu satu, Allah mengajarkan di dalam Al-Quran tadi, Bang Stefan, Bang Niki, tubu ilallahi jami'a, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kita telah musyrik, orang tersebut telah musyrik. Salah satunya jalan adalah tubu ilallahi jami'an, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kenapa? Janji Allah itu di dalam Al-Quran diteruskan lagi ayatnya, la'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Insyaallah, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oh, jadi selagi kita masih hidup, sebelum meninggal masih ada kesempatan untuk Iya. bertobat ya. Iya. Bahkan Rasulullah berkata di dalam hadisnya, innallaha taubatan abdi malam yugurgir. Allah itu menerima taubat seorang hambanya selagi napasnya ini di tenggorokan. Oh, Pak, dia udah taubat di situ, insya Allah Allah menerima. Jadi tidak ada kata terlambat untuk taubat. Nah, ini mitosnya nih yang saya dengar ya, kalau yang ngelakuin ritual-ritual gitu pesugihan lah ya. Itu bener nggak sih jadi tumbal dibunuh sama setan tuh? Kan banyak tuh beredar di masyarakat bilang ntar jadi tumbal tuh gitu. Itu gimana tuh? Jadi sebenarnya rezeki, maut, jodoh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki. Jadi bukan jin yang nyambut nyawanya. Kalau Allah udah berkehendak, ya Allah angkat nyawanya. Iya. Cuma Gitu. mitos aja Mitos lah, aja yang itu dibunuh sama mah. setan tuh nggak ada Iya. ya. Oh. Tapi itu masuknya kepada takdir. Takdir itu di dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dengan takdir mu'alaq. Bang Stefan, apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom ya contohnya yang tidak bisa dirubah sama kita. Itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Kematian. Walaupun kita berkehendak ingin mati misalnya 100 tahun lagi, nggak bisa, karena di situ sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah waktunya mati, nanti 1 menit lagi akan mati, nggak bisa nego lagi gitu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna, kalau ajal kita telah datang, la yastakhiruna, tidak bisa diakhirkan lagi, wala yastakdimun, dan tidak bisa dikedepankan lagi. Berarti itu udah takdir, Bang Stefan, bukan karena makhluk dan lain sebagainya. Kita jalan lagi di sini nggak enak. Ada aura apa, Pak? Nggak enak aja rasanya. enak. Astagfirullahaladzim. Waduh, masuk. Apa itu Pak? Tahu. Sahabat rumah terakhir, perjalanan kita di sana emang agak rumit, agak dari Bang Miki bilang juga nggak enak kita ngobrol. Tadi
di sana, saya merasakan apa ya? Kadang saya merasa merinding, terus kemudian hilang. Itu apa ya Bang Miki ya? Yang saya bilang berhenti, saya bilang ada yang narik nih Pak De, berhenti dulu. Itu ternyata di belakang Pak De itu ada sosok makhluk halus Pak. Pantesan. Tapi dia mengganggu atau enggak sebenarnya? Itu dari tadi ngikutin Pak De aja, nggak niat mengganggu. Cuma ngikutin aja, ngikutin Pak De. Senang sama Pak De. Tujuannya apa dia? Senang sama Pak De. Katanya lucu. Oh. Ini Bentar tadi ya. yang jatuh itu diganggu juga nggak? Pak De tadi jatuh itu tuh. Itu karena terburu-buru Pak De. Oh, Bukan karena diganggu ya? Terburu-buru karena ketakutan. Oh takut. Pak De. Ya kan selama ini kita nggak pernah lewat begini. Kenapa ke makam sekarang lewatnya jalur seperti ini gitu loh. Nah, selama ini kan jalurnya terang-terang benderang. Nggak biasanya kita Nggak lewat biasa seperti kita ini lewat ya. seperti ini. Nah kalau nyambungin dari ini kan kita baru pindah tempat nih. Itu kan tadi katanya tempat ritual juga tuh Bang Miki. Emang bener ya kayak gitu-gituan tuh yang dagang jadi laris, yang minta nomor togel dapat nomornya, terus jadi kaya, dari miskin dari kaya, itu gimana tuh? Bener tuh emang ngasih tuh yang begitu-gituan tuh? Bang Aziz apa Bang Miki yang jawab? Oke, Bang Aziz. Bang Stefan, kalau berbicara benar adanya atau tidak adanya, itu memang ada di kehidupan kita. Yang seperti itu ada emang. Jadi dia minta pada makhluk gaib, dia langsung laris dagangannya atau Bener berarti emang tuh ya? emang ada. Nah cuma kita selaku muslim, selaku orang Islam, yang seperti itu tidak dibenarkan. Ketika kita ingin dagang atau ingin berjualan, maka contohlah perdagangan Rasulullah SAW yang tidak menggunakan apapun, jujur, cerdas dan lain sebagainya. Maka yang seperti itu tadi kembali lagi ke omongan kita yang seperti awal, berarti kita telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad, man tawahama ana waliyan aula min Allah taala qalat ma'rifatuhu billah. Siapa orang yang mempunyai penolong selain Allah, qalat ma'rifatuhu billah, Bang Stefan. Pade. Berarti dia belum mengetahui, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Gitu. Bang Stefan? Ada apa tadi? Ada apa? Lempar-lempar lagi. Siapa? Ini di sini enak gak sih kita masih ngobrol di sini? Tadi kan kita udah pindah tempat nih. Sebenarnya penghuni sosok-sosok di sini tuh nggak senang kita di sini. Nggak senang, makanya dia mengganggu kita. Tuh. Gimana Pak De? Bang Miki di sini aja deh Bang. Kita Sini aja udah. udah kita lanjutkan saja. Yang penting ya, yang terusin aja. ya kita lanjutkan perjalanan. Maaf sahabat rumah terakhir, kita harus singgah sebentar, tapi ternyata ada ilmu yang bisa kita serap, ada edukasi yang kita terima bahwa pesugihan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Anda yang sudah terlanjur pernah melakukan, masih ada kesempatan untuk tobatan nasuha. Tobat. Kita lanjutkan Lanjut aja ya. Pak. Nggak senang. Kita langsung ke makam aja ya. Sampai ketemu di rumah terakhir berikutnya.